Pada bulan Desember tahun 1960, A.H. Nasution diutus oleh Presiden Soekarno menuju Moskow dalam misi pembelian persenjataan berat. Selama seminggu proses negosiasi, persetujuan pembelian senjata berhasil rampung pada tanggal 6 Januari tahun 1961. Di Moskow, Nasution mendapat pelayanan yang menyenangkan dari pemerintah Uni Soviet. Kesempatan berpidato di Istana Kremlin digunakan A.H. Nasution untuk menyatakan terima kasih. Nasution juga mengapresiasi sikap bersahabat yang ditunjukkan oleh Nikita Khrushchev terhadap dirinya. Saya menyatakan bahwa RI dan Uni Soviet mempunyai ideologi dan sistem yang berbeda. Yang satu adalah Pancasila dan yang lain adalah Marxisme. Namun terjadi sebuah kerjasama yang erat dengan dasar politik yang sama, yakni anti-kolonialisme, kata Nasution di hadapan para petinggi pemerintah Uni Soviet. Ketika Nasution kembali ke tempat duduknya, Nikita Khrushchev menyambut Nasution dengan kata orator, orator. Misi Jenderal Nasution berhasil pulang ke Indonesia dengan membawa peralatan tempur senilai 450 juta US dollar. Mekanisme pembayaran dilakukan secara kredit berjangka waktu 20 tahun dengan bunga 2,5%. Kebutuhan Angkatan Laut dan Udara menempati slot utama dalam agenda pembelian tersebut. Yang terbesar adalah untuk Angkatan Laut, ungkap Nasution, termasuk 12 kapal selam, belasan kapal roket cepat, pesawat-pesawat AL, helikopter-helikopter, dan peralatan amfibi untuk KKO kurang lebih 3 resimen. Angkatan Udara memperoleh pesawat jet tempur, pesawat pengebom, dan sistem pertahanan udara beserta radarnya. Sedangkan Angkatan Darat terbatas pada tank dan perlengkapan artileri. Kontrak tersebut masih akan terus disesuaikan dengan kebutuhannya untuk 1 semester ke depan. Pasalnya, sistem persenjataan Soviet yang dialihkan untuk Indonesia memerlukan waktu dalam operasionalnya yang meliputi proses pengiriman, persiapan pangkalan udara dan laut, dan juga pelatihan para teknisi. Oleh karenanya, Indonesia masih terikat untuk melanjutkan pembelian senjata dari Uni Soviet pada bulan Juni tahun 1961. Walaupun belum siap tempur, persenjataan dari Uni Soviet memberi suntikan moral bagi Angkatan Perang Indonesia. Menurut Johannes Suyati Jiwandono dalam buku yang berjudul Konfrontasi Revise Indonesia Foreign Policy under Soekarno, Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia yang memperoleh senjata berat termutakhir dari Uni Soviet. Beberapa di antaranya seperti pesawat bomber jarak menengah Tu-16 dan pesawat jet tempur MiG-21. Untuk mengimbangi Karel Dorman, Indonesia memesan sebuah kapal penjelajah Uni Soviet yang kemudian dinamai KRI Irian, berbobot 16.640 ton. Tak payah lagi, kekuatan militer Indonesia pada saat itu merupakan yang terkuat di belahan bumi bagian selatan. Sejarawan University of Connecticut Bradley Simpson yang mendalami kajian Asia menyebutkan keberhasilan misi Nasution berdampak besar terhadap pertarungan Perang Dingin. Pengaruh Uni Soviet kan menguat di tubuh Angkatan Perang Indonesia. Pimpinan Angkatan Darat seperti Nasution yang anti komunis sekalipun bersimpati atas jasa Uni Soviet memodernisasi TNI. Di sisi lain, peran Uni Soviet di Indonesia membuat Presiden Amerika yang baru, John F. Kennedy, menjadi gelisah. Pemerintah Soekarno yang condong ke blok Soviet memulai memaksa AS untuk ikut ambil bagian dalam konflik Irian Barat. Gedung Putih hanya akan dihadapkan pada 2 pilihan, Indonesia atau Belanda. Oke, thank you. Itu saja informasi yang saya bagikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah-salah sebut. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.